Emily the Criminal. Film ini disutradarai oleh John Patton Ford dan berdurasi 93 menit, bergenre drama, crime, thriller, dan diperankan oleh artis-artis populer seperti Aubrey Plaza, Theo Rossi, dan Jonathan Avildori. Film ini dibuka dengan seorang pria yang sedang mewawancarai seorang wanita pencari kerja yang bernama Emily. Emily diminta untuk menceritakan apa yang terjadi dalam hidup sesuai dengan catatan kriminal yang dimiliki oleh perusahaan tempat ia melamar pekerjaan. Namun karena diminta untuk menceritakan secara detail catatan kriminal yang pernah dilakukannya saat mabuk dan mengendarai mobil bersama teman-temannya sepulang dari nonton konser yang mengakibatkan ia menerobos lampu merah. Kemudian ia disuruh untuk menceritakan penganiayaan yang dilakukannya pada tahun 2016 silam pula. Pada bagian inilah Emily merasa dijebak dan tak seharusnya menceritakan semua masalah kehidupannya saat wawancara kerja. Sehingga perdebatan pun tak terelakkan dan Emily pun meninggal ruang wawancara kerja dengan nada gusar dengan wajah seakan ingin memaki si pewawancara kerja. Emily memang sedang terdesak dengan beban utang kuliahnya sebesar $70.000, sehingga ia harus bekerja sampingan selain pekerjaan yang sedang dijalaninya. Scene kemudian berpindah ke Emily yang akhirnya kembali bekerja di tempat kerja lamanya sebagai pengantar makanan catering. Wajahnya terlihat putus asa hari itu, ditambah dengan banyaknya makanan yang harus diantar semakin membuatnya tertekan dan merasa semakin frustasi. Dalam perjalanan pulang sambil makan coklat, Emily secara tak sengaja bertemu dengan Javier yang sedang terburu-buru mengantarkan anaknya ke pertandingan bisbol. Javier kemudian menawarkan shift kerjanya kepada Emily dan memberinya sebuah nomor telepon yang dapat memberinya pekerjaan yang menghasilkan $200 dalam waktu 1 jam. Dalam kegalauannya di dalam mobil, ia mencoba untuk menghubungi nomor yang diberi oleh Javier dan akhirnya ditawari sebuah pekerjaan dengan imbalan $200. Namun tidak dirinci pekerjaan apa yang harus dilakukannya. Mereka hanya memberi alamat kantor dan berjanji jika Emily datang, mereka akan menjelaskan apa yang akan menjadi pekerjaannya nanti. Singkat cerita, Emily pun pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan teman lamanya yang bernama Liz yang menawarinya sebuah wawancara kerjaan di tempatnya bekerja yang nantinya akan dibantu oleh Liz. Setelah itu mereka melanjutkan pesta dengan minum minuman keras sampai mabuk dan hampir tak mampu berjalan. Siang hari pun tiba dan Emily pun menghadiri panggilan pekerjaan dengan imbalan $200 tersebut. Ternyata sesampainya di sana, Emily bertemu dengan beberapa orang yang sama sedang melamar pekerjaan tersebut. Kemudian ia diminta untuk diwawancarai secara singkat oleh Khalil yang tampak agak sedikit kurang sopan dan kurang menghargai manusia. Setelah semua pelamar berkumpul dalam sebuah ruangan, muncullah Yosef yang memberi penjelasan dan pengarahan terkait pekerjaan yang dijanjikan. Dan disitulah ia menjelaskan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan adalah sebuah pekerjaan ilegal, yaitu membuat kartu kredit palsu yang akan dipakai untuk membeli barang mahal dan kemudian akan dijual dengan harga yang lumayan miring. Emily pun tampak ragu dengan kartu kredit yang diberikan oleh Yusuf yang kemudian akan digunakannya nanti. Dan ia ingin segera meninggalkan ruangan, namun ia dicegat dan diberikan penjelasan bahwa kartu kredit tersebut akan berfungsi dan akan diketahui palsu jika nanti lebih daripada 8 menit setelah digunakan. Singkat cerita, Emily pun pergi ke toko elektronik dengan membawa kartu kredit palsu tersebut dan membeli barang. Kemudian barang tersebut dinaikkan ke mobil. Setelah itu ia bertemu dengan Yusuf di dalam mobil yang langsung memberinya imbalan $200. Ternyata terbukti apa yang dijanjikan oleh Javier bahwa pekerjaan yang akan bisa menghasilkan $200 dalam 1 jam. Dan tak lupa Yusuf menjanjikan $2.000 apabila Emily mau menerima pekerjaan baru esok harinya. Yusuf sempat bercanda dengan berkata pekerjaan barunya yaitu adalah membunuh seseorang. Sambil tertawa, Yusuf kemudian berjanji akan menghubunginya nanti. Scene pun berpindah ke Yusuf yang telah bertemu dengan Emily dalam mobil dan memberinya kartu kredit dengan tanpa batas atau no limit. Kartu kredit tersebut digunakan untuk membeli sebuah mobil mewah dengan catatan kartu tersebut akan diketahui palsu setelah 8 menit kemudian. Scene pun berpindah ke 2 orang bapak-bapak penjual mobil yang bingung dengan
pembeli mobil yang tak ingin melihat mobilnya terlebih dahulu. Mereka meminta SIM yang dibawa Emily dan SIM-nya telah berubah nama dengan nama samaran Jennifer. Singkat cerita, kartu kredit tersebut dalam kekhawatiran tersebut berhasil digunakan. Namun saat pulang ia tiba-tiba diminta untuk mengisi formulir semacam surat pernyataan yang menandakan penjual tidak menjamin kerusakan pada barang yang dibelinya. Emily sempat berpikir kartu kredit tersebut akan ketahuan palsu, ternyata hanya isi formulir. Scene pun berpindah, Emily yang sedang menuju ke mobil yang baru dibelinya. Namun saat mesin dihidupkan, kartu kredit yang dipakainya ketahuan palsu sehingga salah seorang dari kedua bapak tadi memintanya mematikan mesin dan turun dari mobil. Namun karena ia bersikeras tak mau turun dari mobil, si bapak langsung menarik dan memukul serta membenturkan wajah Emily ke pintu mobil yang membuat hidungnya mengeluarkan darah. Emily segera tancap gas dan membawa kabur mobil tersebut. Di belakang mobil tersebut terlihat si bapak yang tampak tak mau menyerah ikut mengejar mobil Emily. Namun saat temui jalan buntu, Emily pun turun dari mobil dan mengambil semprotan merica yang ada dalam tasnya. Si bapak pun terkena semprotan yang membuatnya tak berdaya, loyo dan terkulai. Akhirnya Emily berhasil kabur dan menemui Halil dan Yusuf untuk menyerahkan mobil curian tersebut. Sesampainya di sana, ia melempar kunci ke arah Halil yang sedang berdiri dengan gaya sombongnya. Emily langsung meminta bayaran $2.000 dan bergegas pergi. Sebelum naik mobil, ia sempat muntah. Dan Mimin pun berpikir dia hamil, ternyata cuman pusing doang. Singkat cerita, keesokan harinya Emily yang bertemu dengan Yusuf di kantor, yang mana di antara keduanya mulai tumbuh benih-benih cinta yang membuat Yusuf sengaja mengajari Emily cara membuat kartu kredit palsu. Mesin pembuat kartu kredit palsu tersebut diberikan kepada Emily untuk dibawa pulang ke rumah, sehingga Emily dapat membuat kartu dan berbelanja dan menjualnya sendiri, dan keuntungannya dibagi dua bersama dengan Yusuf. Scene pun kemudian berpindah saat Emily sedang berbelanja, dan pada saat ia selesai berbelanja dihalangi oleh dua pembeli yang memaksanya untuk menjual barang tersebut dengan harga $300. Sementara ia menjualnya $600. Akhirnya terjadi sedikit insiden yang hampir menumpahkan darah. Namun akhirnya ditemuilah kata sepakat dengan harga $600 setelah terjadi sedikit insiden. Emily pun pergi dan keesokan harinya ia membeli barang yang lebih banyak dan dijual dengan harga yang miring. Scene pun berpindah ke Liz yang akan berangkat ke Portugal. Kemudian ia menitipkan anjing kesayangannya kepada Emily. Keesokan paginya Emily datang memberi uang santunan keuntungan kepada Yusuf yang mulai kelihatan menyukai Emily. Halil pun muncul tanpa diundang yang sempat melihat mereka berdua begitu akrab dan mencurigai ada sesuatu yang tak beres di antara mereka berdua. Yusuf pun sempat berdalih kepada Halil bahwa Emily datang karena handphonenya tertinggal sejak pada malamnya. Muncul seorang pria dan wanita di rumah Emily yang berpura-pura untuk membeli barang yang dijualnya. Namun ternyata mereka adalah perampok yang memukul dan mengambil uang serta anjing yang dititipkan oleh Liz kepada Emily. Setelah itu mereka pergi, namun Emily yang terlanjur emosi mencoba berbalik arah dengan mengambil stun gun atau alat kejut listrik yang diberikan Yusuf kepadanya. Si perampok yang gerakannya agak lambat untuk menjalankan mobil akhirnya dibuat pingsan akibat terkena stun gun atau alat kejut listrik yang dibawa oleh Emily. Semua uang, barang, dan anjing yang dicuri oleh perampok tersebut diambil kembali oleh Emily. Dan pada keesokan malamnya ia pergi ketemu Liz yang baru pulang dari Portugal untuk mengembalikan anjing yang dititipkan. Ia sempat terlibat cerita singkat dengan teman-teman Liz yang berada di dalam bar yang kelihatan tak bermodal namun bergaya seperti yang paling pintar dan yang paling kaya. Tanpa ia sadari, ternyata Yusuf pun datang menghampirinya. Mereka sempat duduk ngobrol dan basa-basi di antara kerumunan orang yang berpesta. Kemudian mereka pun pulang dan sesampainya di kamar, Emil dan Yusuf terlibat adegan panas yang tak bisa dihalangi oleh siapapun yang membuat keringat bercucuran di antara mereka yang berujung keduanya ngos-ngosan tapi bikin tenang dan lega. Keesokan harinya Emily dan Yusuf datang ke rumah yang akan dibeli
Yusuf untuk membuat tempat usaha yang lebih besar dan semuanya hampir 100% selesai untuk direnovasi. Mereka sempat duduk di lantai sambil bercerita tentang rencana masa depan mereka jika mereka memiliki banyak uang. Emily mengatakan bahwa ia akan menggunakan uangnya untuk membayar uang kuliah dan membiayai karya seni melukisnya. Sin pun kemudian berpindah ke rumah orang tua Yusuf. Ternyata ia sengaja membawa Emily untuk bertemu dengan ibunya di rumah Yusuf atau rumah orang tua Yusuf. Sepertinya tanda-tanda serius sudah muncul dari Yusuf, sehingga ia mengajak Emily ke rumah orang tuanya yang masih keturunan orang Lebanon. Mereka kemudian minum dan makan, namun tak lama kemudian Halil dan seorang anak buahnya muncul yang membuat suasana agak sedikit kacau dan hampir terjadi pertikaian dan pertengkaran. Namun ditahan karena ada ibu Yusuf yang sedang pergi mengambil kue serta makanan. Emily sempat diperingatkan untuk tidak membuat hal bodoh dengan berbelanja 2 kali pada toko yang sama karena videonya dari CCTV sempat disebarkan oleh toko tersebut. Pada scene lain, Emily kemudian bertemu dengan Yusuf yang sedang marah-marah karena ditipu oleh Halil dengan tidak membayar gajinya selama 2 tahun. Wow, ini lebih parah lagi, selama 2 tahun. Setelah marah-marah, terjadilah sedikit adegan ranjang yang tak sampai ke ubun-ubun. Emily segera berpamitan untuk pergi wawancara kerja di kantor Liz yang sedang menunggu Emily wawancara. Emily pun kemudian segera berpamitan untuk pergi wawancara kerja. Liz yang sedang menunggu Emily di kantornya untuk wawancara, namun wawancara tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan Emily karena akan diterima bekerja dengan status magang dan tidak akan digaji selama 5-6 bulan. Setelah itu baru akan dipertimbangkan untuk digaji. Ternyata rentenir ada di mana-mana, guys. Emily dan Yusuf pun yang telah menyusun rencana perampokan terhadap aset Halil ternyata diketahui oleh Halil yang kemudian terlebih dahulu merampok semua aset yang dimiliki oleh Yusuf di kantor Yusuf. Dalam keadaan marah, Yusuf sempat memarahi Emily dan memukul hancur sebagian barang yang di atas meja dan akhirnya pertengkaran di antara mereka terjadi. Namun, mereka segera menyusun rencana untuk menyergap Halil di rumahnya dengan membuat pesan palsu kepada anak buahnya untuk segera menolong temannya yang sedang kehilangan mobil. Scene pun kemudian berpindah, mereka masuk ke dalam kamar Halil, namun rupanya Halil telah mengetahui keberadaan mereka sehingga ia bersembunyi. Emily dan Yusuf yang tampak kebingungan karena Halil tidak berada di kamarnya, namun secara tiba-tiba Halil yang muncul dari belakang Yusuf dan memukul Yusuf menggunakan benda keras yang berakibatkan ia jatuh tersungkur dan pingsan. Emily pun tersandra dan tercekik di antara lantai dan tak dapat berbuat banyak. Beruntunglah ia teringat dengan pisau dalam saku celananya. Segera ia cabut dan menusuk ke bagian perut Halil yang secara berulang kali yang membuat Halil jatuh tak berdaya. Emily meminta agar Halil memberitahunya di mana semua uang disembunyikan karena diancam dengan pisau yang akan menggorok lehernya. Akhirnya Halil menunjukkan semua uang yang tersimpan dalam sebuah kulkas. Kemudian karena suara sirine polisi yang semakin mendekat, maka untuk tidak tertangkap Emily segera mengucapkan maaf dan selamat tinggal kepada Yusuf yang tak berdaya dan kemudian ia berlari dan naik kereta cepat. Polisi yang datang ke rumah Emily tak menemukan Emily. Rupanya Emily telah melarikan diri ke negara lain yang tampak seperti salah satu daerah di Brasil atau salah satu kota di Brasil. Di akhir film, Emily duduk dan termenung di pantai pada malam harinya. Dan pada keesokan harinya ia mulai mengumpulkan sejumlah orang untuk dilatih melakukan kejahatan yang sama sebelumnya, yaitu membuat kartu kredit palsu. Film pun selesai.